Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man salaka sabilahum ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari Al-Usulus Sittah, 6 pokok dalam masalah akidah dan tauhid, dan masuk sekarang kalau tidak salah di pokok yang keberapa? Lupa ya. Kita masuk di pokok yang kelima. Ya, al-aslul khamis, pokok yang kelima dalam masalah akidah. Dan ini matanya dari Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah. Pokok yang kelima ini menjelaskan tentang bayanullah subhanahu li awliyaillah. Penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala li awliyaillah, terhadap wali-wali Allah ta'ala. Jadi Allah menjelaskan tentang wali-wali Allah itu siapa. Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim min a'da'illah wal munafiqin wal fujar. Dan pembedaan ya antara mereka wali-wali Allah Ta'ala dan orang-orang yang mutasyabbihin, dan orang-orang yang berusaha untuk ya serupa dengan mereka, min a'da'illah, dari musuh-musuh Allah Ta'ala, wal munafiqin, dari kalangan orang-orang munafikin, wal fujar, dan orang-orang yang banyak melakukan dosa. Ini ya pokok yang kelima, menjelaskan tentang siapa sih wali-wali Allah Ta'ala. Kemudian yang menjadi pembeda antara siapa sih yang berusaha untuk seolah-olah seperti wali padahal bukan. Karena mungkin di masyarakat kita kadang ada yang tidak bisa membedakan mana wali Allah Ta'ala, mana yang bukan wali. Ya. Ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Kata Fadilatul Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, kata beliau, pokok yang agung ini ya, itu tafrik, pembeda antara baina auliyaillah, itu pembeda antara wali-wali Allah Ta'ala wa auliya syaitan, dan para wali-wali syaitan. Ini jadi pembeda pokok ini. Li'anna ahlal batil, karena ahli kebatilan, soru, mereka itu menamakan wali-wali syaitan itu wali-wali Allah Ta'ala. Bahkan ini ya perkaranya jadi iltabas ala nas, jadi samar ya menurut kalangan manusia. Ya, kenapa? Karena ahli kebatilan itu menamakan wali-wali yang aneh itu sebagai wali-wali Allah Ta'ala. Ada yang mungkin bisa apa? Terbang ya. Ada yang konon katanya kalau dibacok dengan golok ternyata tidak mempan, tidak luka. Macam-macam. Dan ini mereka menamakan ini adalah wali Allah Ta'ala. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau menulis sebuah kitab yang nafi'an, yang bermanfaat, yang diberikan nama Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan. Jadi Syekhul Islam nulis ya, Al-Furqan ya, perbedaan antara awliya'ir rahman, antara wali-walinya Allah dan wali-wali syaitan. Jadi beda. Ini wali-wali Allah, ini yang bukan wali-wali Allah Ta'ala. Beda. Qala Allah Ta'ala, kemudian beliau membawakan firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun.
Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka. Walahum yahzanun, dan mereka pun tidak ada rasa sedih. Itu wali-wali Allah. Siapa mereka? Allah menjelaskan tentang sifat ciri mereka itu adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Jadi sifat wali itu orang yang beriman dan bertakwa. Beriman dan bertakwa itu wali. Jadi haula auliya Allah, mereka lah wali-wali Allah Ta'ala. Jama'u bainal iman wa bainat taqwa, mereka menggabungkan antara iman dan takwa. Bainal ilmin nafi' wal amalin salih, mereka menggabungkan antara ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Haula hum awliya Allah, mereka adalah wali-wali Allah Ta'ala. Mereka itu yang beriman dan bertakwa, yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Kan ada orang yang ngakunya wali gitu ya, tapi ternyata nggak pernah keluar rumah menuju ke masjid, padahal rumahnya sebelah masjid. Bahkan kalau ditanya, Pak, tadi sholatnya di mana, Pak? Sholat Jumat. Oh ya Ustaz, Pak, saya tadi sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Padahal jam 1 di sini, di Mekah jam berapa? Masih 9 pagi gitu ya. Ini sudah kelihatan apa? Bohongnya. Kalau ditanya khatibnya siapa? Aduh lupa katanya. Nah ini ya yang seperti ini terjadi dan percaya gitu orangnya kadang. Oh Masya Allah, ini sholat Jumatnya di mana? Di Masjidil Haram. Ini wali ini. Kita sholatnya di sini, Jumatnya dia sholatnya di mana? Masjidil Haram. Ini udah kelihatan apa? Bohongnya. Tapi dinamakan wali. Yang seperti ini ada. Ya. Kemudian kata beliau, laisa awliya Allah man kharaja ala syara'illah wa ghayyara dinallah. Bukanlah termasuk kategori wali-wali Allah orang yang keluar dari syariat Allah dan merubah agama Allah Ta'ala, bukan. Atau da'a ila ibadatil kubur, dan bukanlah wali Allah Ta'ala yang menyeru untuk beribadah kepada kuburan-kuburan. Kalau kita lihat sekarang ngeri ya, kadang orang itu ngadakan acara-acara tertentu di kuburan ya, ngadakan acara di kuburan dijadikan tempat apa? Perayaan. Juga ada campur maksiat di situ. Anggap orkes apa, malah di mana, di kuburan. Na'udzubillah. Padahal Nabi mengatakan la taj'al qabri 'idan yu'bad. Janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai tempat perayaan. Padahal orang yang paling mulia itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melarang kuburannya dijadikan 'id, tempat perayaan. Cuman ya sekarang ya, kadang kalau kita ngingetin ya dikiranya apa? Hah? Ekstrim ya, wah hati-hati, dituduhnya yang macam-macam. Padahal diingatkan bahwa kuburan itu tempat untuk apa? Untuk mengingatkan kita pada kematian, untuk melembutkan hati kita. Dan kita pun ziarah ke kuburan itu cuma dua ya. Pertama, sisi manfaat orang yang ziarah yang syar'i ya, yang disyariatkan, bisa ngingat kematian, hatinya tambah lembut ya. Kemudian yang kedua, orang yang dia ziarahi itu dia dapat manfaat doa orang yang ziarah kepada dia. Allahumma gfir lahu warhamhu, kan dia dapat manfaat gitu. Bukan dibalik yang datang malah minta apa? Minta manfaat gitu. Oh Ustaz, kalau doa ya minta kepada Allah di samping kuburan yang apa namanya ada asap-asapnya ya, karena memang diberi apa? Ya dikasih itu ya, kelihatan ada asapnya gitu ya. Bahkan kalau kita lihat di beberapa video itu, kuburan itu sudah seperti apa? Hah?
luar biasa, dikasih kembang seperti kamar pengantin, malah kamar pengantinnya kalah. Ya, padahal orang yang wafat itu yang mereka butuhkan apa? Doa. Ya, bukan telur kampung, bukan apa lagi? Kembang enggak, yang mereka butuhkan itu doa. Doa terutama dari keluarganya, anak-anaknya terutama, ya. Kemudian kerabatnya, kemudian kerabat ya teman-temannya, agar dapat manfaat doa. Bukan dibalik orang yang datang malah minta apa? Minta ya doa atau minta manfaat. Ini bukan wali Allah, bahkan wali syaitan yang menyeru pada peribadatan kubur. Kemudian walaysal wali huwa sahir wal kahin wal khurafi allazi yuzhiru linnas makhariqa sihriyah wa yaqul hadhihi karamat wa hiya fil haqiqati makhariq syaitaniyah. Kata Syekh Saleh hafizahullah, bukanlah yang termasuk kategori wali itu sahir, tukang sihir, bukan, kahin, dukun, bukan, atau khurafi, orang yang ahli khurafat, yang menampakkan kepada manusia kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa dalam hal sihir, dan mereka mengatakan ini karomah ini, padahal hakikatnya adalah makharik syaitaniyah, hal yang di luar ya kewajaran yang dilakukan oleh syaitan. Nah, ini yang seperti ini ya kadang ya gak bisa membedakan mana yang memang karomah yang benar, mana karomah yang tidak tepat. Ya. Wa yakfi fi hadza ayatun min surati Al-Imran, dan cukuplah pada hal ini kata beliau ya ayat dalam surah Al-Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Ta'ala, maka fattabi'uni, maka ikutilah aku, Allah akan mencintai kalian. Nah, ini kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, caranya dengan apa? Ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, mahabbatullah, cinta Allah Ta'ala itu hiya a'zamu anwa'il ibadah. Cinta ya kepada Allah Ta'ala adalah merupakan macam ibadah yang terbesar, dan tanda mahabbatillah, tanda dia cinta kepada Allah Ta'ala itu adalah dengan ittiba'ur Rasul, dia mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dikatakan mana cinta yang paling besar, yaitu cinta kepada Allah Ta'ala. Apa bukti cinta kepada Allah? Dengan ittiba, ngikuti Rasul. Fallazi la yattabi' ar-rasul laisa waliyan lillah. Maka orang yang tidak ittiba kepada Rasul, tidak mengikuti Rasul, dia bukan wali bagi Allah Ta'ala. Ini kuncinya. Jadi kalau ingin jadi wali, berarti kunci salah satu caranya adalah yattabi' ar-rasul, ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ngikuti berarti bukan wali bagi Allah Ta'ala, bukan wali Allah Ta'ala. Wala yuhibbullah, dia bukan wali kalau enggak ngikuti Rasul. Ya, wala yuhibbullah, karena hakikatnya Allah tidak cinta kepada dia karena dia tidak ittiba kepada Rasul. Dan mereka orang-orang yang ahli khurafat, mereka mengatakan la yakunu waliyan lillah illa iza kharaja an ta'atir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan ya tidaklah seseorang itu jadi wali kecuali apabila dia keluar dari taat kepada Rasul. Ajib ya. Jadi syarat mereka itu kalau jadi wali mesti tidak taat kepada Rasul, nggak usah taat. Ya, fahum indahum alwilayah. Maka bagi mereka ada kewalian itu adalah tatkala keluar dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal i'timad 'alal khurafat wal bidah, dan mereka sandarannya adalah khurafat dan hal-hal yang bidah. Ini kewalian menurut mereka.
Ya, ini jadi menurut mereka itu kalau wali itu berarti nggak usah ngikut Rasul, karena bisa jadi mungkin menurut mereka kedudukannya lebih tinggi menurut mereka. Hum yaqulun, bahkan mereka mengatakan nahnu na'budullaha la li'annana nuhibbuhu. Kita beribadah kepada Allah Ta'ala karena kita mencintai Allah Ta'ala. La nuhibbuhu la na'buduhu khawfan min narih wa la tama'an fi jannati. Kita enggak beribadah kepada Allah itu karena takut dari neraka dan karena ingin surga. Enggak, cuman suka saja. Ini salah. Ya, mereka mengatakan wa inna ma na'buduhu li annana nuhibbuhu. Kita nih beribadah kepada Allah karena kita mencintai saja, enggak takut neraka, enggak pengen surga. Benar enggak? Salah. Antum ibadah kepada Allah, na'am, mesti ada cinta. Kemudian khauf, mesti ada takut. Bahkan termasuk ya disebutkan oleh para ulama bahwa diantara ya rukun ibadah itu mesti ada mahabbat, cinta, al-khauf, takut, kemudian roja, berharap, yaitu berharap apa? Surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang seperti ini ya, orang yang mengatakan kita ini beribadah hanya cinta kepada Allah Ta'ala, enggak takut neraka dan enggak mau surga, fayuqalu lahum, maka dikatakanlah kepada mereka, kata beliau, tuhibbunahu ala tariqati man, kau ni mencintai Allah Ta'ala melalui jalannya siapa? Hal tuhibbuna ala tariqati Rasul, apakah engkau mencintai Allah Ta'ala melalui caranya Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ala tariqati ghairi, atau melalui jalan selain Rasul? Ditanya seperti ini, cinta kepada Allah melalui mana nih jalannya? Jalan Rasulullah atau jalan selain Rasulullah? Ya, kenapa? Karena Allah enggak mencintai kecuali yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau engkau ngikuti Rasul, Allah cinta. Berarti kalau enggak ngikuti Rasul, berarti Allah tidak cinta. Maka hadza huwal fasil, maka inilah pembeda baina auliya'i rahman, antara wali-wali Allah Ta'ala, wa auliya'i syaitan, dan wali-wali syaitan. Kemudian di ayat yang berikutnya ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-54. Kata Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, mayyartadda, Al-Maidah ayat 54. Ya ayyuhallazina amanu mayyartadda minkum an dinih, siapa yang berpaling di antara kalian dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum, yuhibbuhum wa yuhibbunah, yang Allah suka, cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah Ta'ala. Azillatin 'alal mu'minin, mereka sayang kepada orang-orang yang beriman. A'izzatin 'alal kafirin, mereka keras kepada orang-orang kafir, berlepas diri atas mereka. Yujahiduna fi sabilillah, mereka orang-orang yang jihad di jalan Allah Ta'ala. Wala yakhafuna laumata laim, dan mereka tidak takut celaan para pencela. Ini kata Syekh Saleh hafizahullah, sifat-sifat aulia illah, wali-wali Allah Ta'ala. Apa ya diantara sifat mereka? Sifat-sifat mereka itu annahum yuhibbunallaha, bahwa diantara sifat wali Allah itu mereka mencintai Allah. Kemudian wa yuhibbuhumullah, dan Allah pun mencintai mereka. Dan sifat mereka itu azillatin 'alal mu'minin a'izzatin 'alal kafirin, mereka itu mencintai orang-orang yang beriman, memberikan loyalitas kepada mereka, dan benci dan berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Dan mereka jihad di jalan Allah Ta'ala dan tidak takut akan celaan para pencela. Dzalika fadlullah, dan itulah karunia Allah yang Allah berikan siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Ini ya 4 sifat ya yang merupakan sifat wali-wali Allah Ta'ala.
Adapun orang-orang yang memerintahkan ibadah kepada selain Allah, yad'una man fil kubur, mereka berdoa pada orang-orang yang ada di kuburan, wal amwat, mereka berdoa kepada orang-orang yang meninggal itu. Wahai mbah siapa? Hah? Ya mbah siapa aja gitu ya, mbah ini, mbah itu, ya minta dia kibuyut. Padahal nggak tahu di kuburannya ternyata kadang kosong ya, digali itu ternyata nggak ada orangnya, sehingga nggak ada kuburan pun dijadikan kuburan keramat. Itu kadang tambah banyak supaya banyak orang datang ke situ. Ada yang seperti ini. Ya, wa yusammuna, dan ya, mereka mengatakan hal-hal ini adalah khawariq, hal-hal yang di luar kebiasaan. Ya, dan ini mereka mengatakan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini ya, sifat-sifat a'dai ya, para musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang berikutnya surah yang kita bacakan tadi, yang Allah sebutkan ya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun allazina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu la khawfun alaihim, tidak ada rasa takut atas mereka ya, dan mereka pun tidak ada rasa kesedihan. Yang mereka itu sifatnya adalah allazina amanu wa kanu yattaqun, mereka itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kata Syekh Saleh ya, hafizahullah, ya, tatkala kita mengambil dari ayat-ayat tadi tentang sifat wali-wali Allah Ta'ala, surah Al-Imran, qul in kuntum tuhibbunallah, kemudian ayat yang kita bacakan yang kedua tadi surah Al-Maidah, kemudian surah Yunus ya, ayat yang ke-62 sampai 63 ya, maka di dalam 3 ayat tadi ya, di ayat-ayat tadi itu menunjukkan tentang sifat-sifat wali Allah Ta'ala, mengikuti Rasul ya, kemudian aizzah ya, azillah, yujahidun wala yakhawfuna lawmata laim alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu sifat-sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau terkumpulkan sifat-sifat tadi berarti dia benar wali Allah Ta'ala. Tapi kalau ternyata dia disifati dengan kebalikannya, dia nggak ngikuti Rasul, kemudian tidak mencintai Allah Ta'ala, kemudian dia ya berlaku keras kepada orang-orang yang beriman, berlemah lembut dengan orang-orang kafir, tidak jihad, kemudian takut dengan celaan pencela, kemudian nggak beriman, nggak bertakwa, maka yang seperti ini bukan wali. Wali itu yang sebutkan dalam ayat-ayat tadi. Ya, cuman ya kata beliau, ya memang ya perkaranya sekarang itu berubah menurut sebagian orang yang yadda'il ilm, yang mengaku berilmu, ya, bahwa orang yang mendapatkan hidayah dan menjaga syariat itu ya, wali-wali Allah Ta'ala harus meninggalkan ittiba kepada para rasul. Ya, kalau ngikuti Rasul berarti bukan wali. Ini menurut sebagian orang, dan ini keyakinan yang ya sangat membahayakan. Artinya apabila keluar dari syariat ya, maka dikatakan kepada mereka hadza arif, ini orang yang arif, ini yang sampai kepada Allah Ta'ala. Dia nggak butuh kepada ittiba Rasul, enggak. Mereka nih orang arif ini, orang yang dalam ilmunya nggak butuh Rasul, nggak butuh perantara, langsung ilmunya dia ambil dari Allah Ta'ala. Ada yang kayak gitu? Ada. Yaqulun, mereka berkata, antum ta'khudhuna dinakum an mayyit, kalian nih ngambil ilmu dari orang yang mati. Kalau antum belajar hadis itu ada rawi sanad ya, rangkaian rawi itu sanad. Itu kan mati semua. Kalian nih ngambil orang dari orang-orang yang mati ilmunya, bil asanid. Tapi kita nih ya, kita na'khudh dinana anil hayy allazi la yamut. Kita nih ngambil agama kita dari Zat yang maha hidup yang tidak meninggal. Yas'umuna annahum ya'khudhuna anillah mubasyaratan.
Mereka menganggap bahwa mereka itu ngambil ilmu langsung dari Allah Ta'ala. Ya, ini ada yang seperti ini ya. Kadang saya dapat ilmu langsung dari Allah Ta'ala tanpa melalui apa? Ngikuti Rasul. Ya. Wa man ya'khudh, dan barang siapa yang ngambil dari para rasul, maka dia bukan wali, ini menurut mereka. Dan bukanlah wali, ya, menurut mereka orang yang ittiba, ngikuti Rasul. Jadi yang ingin jadi wali itu dia mesti keluar dari ngikuti Rasul, enggak, tapi langsung ngambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidaklah jadi wali ya menurut mereka sekarang itu, pada kebanyakan ya minal mutaakhirin, dari orang-orang belakangan yang jauh dari ilmu akidah. Ya, tidak jadi wali kecuali orang itu bunya ala qabrihi qubbah atau masjid, kecuali orang itu dibangun di atas kuburannya kubbah atau masjid, baru itu wali. Jadi wali itu menurut mereka kalau kuburannya dibikin apa? Kubbah. Kemudian dibikin masjid di situ, dipasang apa? AC gitu ya. Padahal dia di rumahnya kepanasan. Macam-macam. Ya, amal madfun allazi dafnuhu ala sunnah, adapun orang yang dikuburkan sesuai dengan sunnah dan tidak diletakkan di atasnya ya sesuatu apapun, maka menurut mereka ini bukan wali ini. Ini mah kuburannya biasa. Wali itu kuburannya mesti apa? Ada kubahnya gitu ya. Kemudian ya macam-macam. Itu kita lihat sekarang seperti itu. Ini lihat tuh, lihat kuburannya ada kubah, berarti ini adalah wali. Padahal yang bangun kubahnya siapa? Orang yang hidup. Gak tahu nih orang yang wafatnya dia baik atau enggak. Ya, pokoknya kalau kuburannya itu tadi apa? Dibangun kubah, kemudian dibikinkan masjid, berarti dia adalah wali. Padahal yang seperti ini bukan ya standar orang dibilang wali. Summa aidan indahum al-wali, kemudian menurut mereka wali itu lahu ziyyun khas. Menurut mereka wali itu punya pakaian yang khusus. Bi yalbas imamah, pakai imamah sorban gitu ya, pakaiannya khusus. Kadang mesti warnanya hijau. Ya. Kemudian pakai apa namanya? Mungkin sambil sedikit bawa apa? Tongkat gitu ya. Kadang seperti itu. Ini berarti wali nih, lihat jalannya. Seragamnya beda gitu ya. Warnanya beda. Kemudian bawa apa? Bawa tongkat, jalannya juga agak apa? Miring-miring umpamanya. Ini seperti ini kadang ya menurut sebagian masyarakat, ini wali, hati-hati. Bahkan ada yang gak pakai pakaian pun dibilang apa? Dibilang wali. Na'udzubillah. Lihat, walaupun gak pakaian tapi wali, gimana walinya gitu ya. Padahal auratnya juga bahkan kelihatan. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan laisa li awliya illahi alamatun, bukanlah bagi wali-wali Allah Ta'ala itu ada tanda yang khusus yang membedakan mereka, enggak ada tanda-tanda yang khusus gitu yang membedakan mereka dengan yang lain, enggak ada. Bal yakununa kasa'idin nas, bahkan sama seperti manusia yang lain, enggak ada beda, sama, enggak ada beda. Wali itu kuduk pakaiannya ini gitu ya, kuduk pakai apa? Sorban, kuduk enggak, atau minyak wanginya mesti khusus, ini minyak wangi apa? Wali gitu, enggak ada. Sama kasairin nas, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, sama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba ash'asa akbar madfu'in bil abwab law aqsama 'ala Allah la abarrah. Bisa jadi orang yang kusut, berdebu, yang diusir oleh manusia, penampilannya biasa gitu ya, diusir dari pintu-pintu manusia, ini orang gak dianggap.
Lau aqsama 'ala Allah, kalau dia bersumpah kepada Allah Ta'ala atas nama Allah, maka Allah kabulkan dia doanya. Ya, jadi nggak ada ya pakaian khusus gitu ya yang membedakan antara dia dengan, nggak, semuanya sama. Ya, semuanya adalah sama. Maka ini ya sifat-sifat wali-wali Allah Ta'ala, mereka bahkan nggak menampakkan diri-diri mereka bahwa anak ini soleh, enggak. Bal yahrisuna 'alal ikhtifa, bahkan mereka berusaha untuk apa? Bersemangat menjaga ikhtifa, ya, berusaha untuk menyembunyikan amal-amal soleh mereka, bukan ingin menampakkan gitu ya, enggak, bahkan mereka ingin menyembunyikan itu. Untuk apa? Li ajlil ikhlasi lillah azza wajal, agar mereka bisa menggapai ikhlas lillah untuk Allah Ta'ala. Izan ya, maka poin yang terakhir ya di sini kata beliau, min sifati auliya illah, di antara sifat-sifat wali-wali Allah Ta'ala adalah at-tawadhu, rendah hati, wal ikhtifa, dan berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan dia, nggak mau ingin nampak, nggak, wa adamul zuhur, dan nggak mau menampakkan kepada orang. Itu wali Allah Ta'ala. Adapun orang yang diwalikan, nah ini bahaya. Antum nih pakaiannya, minyak wanginya, gayanya seperti wali gitu. Ini wali apa? Ya, nanti orang tahu sendiri. Tapi wali Allah tadi, intinya dia at-tawadhu, rendah hati, ya, ikhtifa, berusaha untuk menyembunyikan amalan-amalan dia, wa adamul zuhur, dan dia nggak mau menampakkan pada orang. Nah, ya, kenapa? Karena kategori wali Allah Ta'ala itu intinya adalah allazina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman, imannya benar, dan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan kadar kewalian orang itu tergantung bagaimana dua standar ini, iman dan takwanya. Semakin iman dan takwanya itu tinggi, maka tingkat kewaliannya pun tinggi. Ada nggak karomah yang dia dapatkan dari Allah Ta'ala? Naam, dia bisa dapatkan, dan semua bisa mendapatkannya selama dua ini ada, iman dan bertakwa. Karomah kadang Allah berikan. Sahabat-sahabat itu, Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Allah berikan karomah. Kalau lewat sungai itu, ya, ternyata kudanya tidak nempel nggak tenggelam, dia jalan tatkala mengejar tentara Persia. Terjadi, tapi nggak bisa dipelajari gitu. Antum kalau baca ini bakalan bisa terbang gitu, bakalan enggak, itu nggak bisa dipelajari. Allah berikan hal itu tatkala dia butuh dan pas pada waktunya. Ya, tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan dari poin yang kelima, dan insya Allah di poin berikutnya, nanti poin yang ke-6 yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang, tentang bantahan syubhat bagi orang yang diletakkan oleh syaitan, bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti al-ara', pendapat dan hawa nafsu yang berbeda-beda dan bermacam-macam, bahwa Al-Quran dan Sunnah itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali al-mujtahidul mutlak. Ya, nah ini akan kita bahas di poin yang ke-6 di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal, barangkali ada yang belum jelas atau mau ditanyakan. Nah.